Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Kaya Tapi Binasa. Mari sebelum kita baca dan renungkan firman pada hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat firman-Mu kepada kami. Dan kami dapat mengerti, kami boleh tanamkan firman-Mu dalam hati kami yang baik, boleh bertumbuh berbuah, menjadi karakter kami, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan memberikan berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman hari ini. Haleluya. Amin. Kita buka dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, namun kita baca sampai ayat 25 saja. Saya bacakan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu kemarin berkata bahwa kekayaan bukanlah satu kejahatan, kekayaanlah bukanlah satu dosa. Ingin cepat kaya, Amsal 28 ayat 20, ingin cepat kayalah, tidak akan lepas dari hukuman. Artinya, orang yang cinta akan uang di dalam hidupnya, fokus hidupnya adalah uang, kekayaan, diburu terus uang untuk kesenangan dirinya sendiri. Itulah yang menciptakan kejahatan. Itulah yang membuat orang jatuh ke dalam cobaan, berbagai-bagai cobaan. Nafsu yang hampa mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetap saja banyak juga orang yang mengejar uang. Dalam Lukas 16 ini kita baca ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Warna ungu pada masa itu adalah identik dengan kemewahan. Selalu berpakaian jubah ungu, selalu terlihat mewah, dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Terjemahan lain bilang, menulis setiap hari ia berpesta dalam kemewahan.
Setiap hari dia berpesta dan berpakaian mewah. Mungkin sosialita kali ya, orang kaya ini. Jadi di dalam hidupnya tidak ada Tuhan dalam pikirannya. Yang ada adalah bagaimana dia menikmati kekayaannya. Fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana hari-harinya harus diisi dengan menyenangkan hatinya, menyenangkan dagingnya, menyenangkan dirinya sendiri. Jadi fokus hidup dari orang kaya ini menyenangkan dirinya sendiri. Yang kedua yang kita pelajari dalam pembacaan yang kita sudah baca di ayat yang ke-20, ada seorang pengemis bernama Lazarus yang badannya penuh dengan borok. Dia duduk di depan rumah dari orang kaya itu, berharap akan makanan. Tapi apa yang datang? Anjing yang datang menjilat boroknya. Tidak ada kasih di dalam kehidupan orang kaya ini. Padahal Matius 22 ayat 39. Mari kita baca sama-sama. Matius 22 ayat 39. Kita baca mulai ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kata orang-orang Farisi. Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama, yang terutama dan pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kasih di dalam kehidupan orang kaya ini. Ada Lazarus yang duduk di depan rumah hanya berharap makanan yang jatuh dari mejanya. Tidak ada. Tidak ada kasih dalam hidupnya. It's all about the money. Yang ada dalam hidupnya adalah uang dan dirinya sendiri. It's all about the money, it's all about me. Jadi hidupnya penuh dengan kesombongan. Salah satu hal yang menerangkan tentang hal itu, bagaimana pada saat dia ada di tempat penghukuman, di ayat 25, di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini yang kita fokus ya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Sudah kebiasaan dalam hidupnya hanya memerintah, karena dia merasa fokus di dalam hidupnya adalah dirinya. Fokus dunia harus terfokus kepada dirinya, sehingga dia harus memerintah, dan orang yang diperintah harus melakukannya, dan itu dia lakukan. Di ayat yang ke-24, suruhlah Lazarus. Tidak ada kerendahan hati. Yang ada adalah kesombongan. Ya. Baiklah kita apabila kita menerima berkat Tuhan yang berupa kekayaan, bukan otomatis kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Namun kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-4 dan 5. 1 Korintus 1 ayat yang ke-4 menulis demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita boleh kaya. Bahkan di dalam ayat 5, ayat 5 tadi kita sudah baca, sama-sama baca, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Kristus Yesus kita menjadi kaya dalam segala hal, bukan cuma sekedar materi. Kalau Tuhan berikan kekayaan, bukan cuma sekedar materi, tapi dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kita, kita menjadi kaya. Lalu kemudian Amsal 3 ayat 9, dengan kekayaan yang kita dapat dari Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan lewat harta kita, dengan harta kita. Karena di Amsal 11 ayat yang ke 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ayat ke-24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya. Baiklah hidup kita, prioritas hidup kita, fokus hidup kita, yang harus ada dalam pikiran kita. Fokus kita adalah Tuhan. Sentral hidup kita adalah Tuhan, bukan kita. Sentral hidup kita adalah Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beri banyak berkat, engkau akan diberi kelimpahan. Firman Tuhan berkata demikian. Ada orang yang banyak memberi, namun tidak pernah kekurangan. Tetapi ada orang yang berhemat secara luar biasa, tetap berkekurangan. Itulah, jangan sampai kita kaya tapi binasa. Tapi biarlah kita kaya dalam segala hal, sesuai dengan firman. Kaya dalam segala hal, bahkan kita juga mewarisi kerajaan Allah seperti Lazarus dalam cerita atau dalam ayat-ayat yang kita sudah baca. Renungkan firman ini dalam kehidupan kita dan lakukan itu, maka Tuhan akan memberkati kita, mempercayakan kekayaan. Berkat itu, kekayaan dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.